Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap nanti insyaAllah akan ulang-ulangi doa ini supaya insyaAllah ada di riwayat lain Riwayat Muslim, kalau Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi ada terakhirnya di sini, ya, wa min da'watin la yasma', dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Maksudnya bukan Allah tidak dengar, maksudnya Allah tidak ijabah. Kita masuk 4 pilar utama khusyuk dalam salat. 4 pilarnya. Ya, tidak akan ada khusyuk tanpa 4 pilar ini. Dan sebagian ulama menulis khusyuk itu ada rukun. Salat ada rukun, puasa ada rukun, nikah ada rukun, jual beli ada rukun. Khusyuk juga ada rukun, maksudnya sesuatu yang bisa tegak harus dengan dia. Itu namanya rukun. Tidak bisa pekerjaan itu ada tanpa dia. Itu namanya rukun. Rukun Islam, rukun iman. Tidak ada iman tanpa rukunnya, tidak ada Islam tanpa rukunnya. Khusyuk tidak bisa didapat kecuali 4. Itu kunci utama itu. Tidak bisa khusyuk tanpa merasa dekat. Bahasa Arabnya apa? Taqarrub atau ini muraqabah. Harus muraqabah. Tidak bisa khusyuk. Khusyuk tanpa muraqabah, khusyuk yang munafik, khusyuk yang dibikin-bikin. Dan itu bukan khusyuknya orang beriman, khusyuknya orang munafik. Dan itu bukan sesuatu yang dibikin-bikin lalu nampak kelihatan khusyuk tapi hatinya tidak merasa dekat dengan Allah, tidak mungkin. Karena itu Pak, mohon maaf ya seluruh yang hadir, kapan kita bermuamalah dengan seseorang, siapapun, apalagi muamalat yang lama dan sering, seperti suami istri. Kapan suami tidak merasa muraqabah, istri tidak ada muraqabah, anak tidak ada muraqabah, mustahil Pak bisa tenang perjalanan rumah tangga. Tidak bisa sukses muamalat tanpa hadirnya muraqabah. Tidak bisa. Mohon yang bapak-bapak yang dikaruniai rezeki berupa anak, masukkan silabi sebanyak-banyaknya dalam hatinya anak kita. Itu muraqabah. Kalau tidak ada muraqabah Bapak pada anak kita, baik anak langsung, anak didik, kalau dia tidak merasa dekat dengan Allah, setengah mati awasi kita. Siapa yang kehilangan muraqabah, akan ada kezaliman sebanyak-banyaknya dalam dirinya. Kecurangan, ketidakadilan, ketidakjujuran, pasti itu. Dan orang yang sholat tapi tidak ada muraqabah dalam dirinya, mustahil khusyuk. Mustahil khusyuk. Makanya Nabi ajarkan sahabat muraqabah 13 tahun Pak, silabi muraqabah 13 tahun. Ini di atas program doktor. Dokter berapa tahun? S1, S2, S3. Cuma berapa tahun itu? 4, 2, 3, cuma 7. Sahabat dibina oleh Nabi 13
13 tahun. Pendidikan utamanya pendidikan ittaqillah haitsu ma kunta. Kau merasa dekat. Kira-kira yang kedua apa, Pak? At-ta'zimah atau at-ta'zim likulli zaman wa likulli makan. Nanti kira-kira begini, nanti sebentar. Ini at-ta'zim, mengagungkan Allah. Tidak bisa khusyuk tanpa at-ta'zim, merasa hina di hadapan Allah lalu mengagungkan Allah. Semakin hadir rasa pengagungan, rasa keagungan Allah di hadapan kita, maka pasti semakin muncul rasa khusyuk. Orang yang tidak ada pengagungan dirinya kepada Allah, Pak, susah. Apa yang ketiga? Mahabbah, cinta kepada Allah. Ini sudah masuk ya. Yang keempat, merendahkan. Itu nanti ada apa? Al-khudu', at-tawadu di hadapan Allah. Apa yang keempat? Ya, kalau gitu kita masuk mulai dulu yang pertama. Al-muraqabah, merasa dekat dengan Allah. Ini kekuatan energi paling dahsyat, Pak. Siapa yang hidup tapi tidak ada muraqabah, ini coba lihat. Al-Muhasib mengatakan pengetahuan hatinya, jadi hatinya yang kenal, Pak. Hatinya yang tahu akan dekatnya seorang diri dengan Rabb-nya. Ini raqib. Kalau ada seseorang merasa dirinya dipantau, diperhatikan, dilihat, diteropong, didengar, disaksikan, diamati, maka nanti ucapannya, gerakannya, tak satu pun lintasan niatnya kecuali disaksikan oleh Allah. Hadir, merasa dirinya tidak pernah sendiri, tidak pernah sendiri, tidak pernah sunyi, karena dia dekat. Dan yang tahu, Pak, bukan otaknya, hatinya. Hatinya rasakan kehadiran. Lebih hebat daripada CCTV, lebih hebat daripada pengawasan manapun. Wah, ini kalau ada siswa begini, Pak, ada mahasiswa atau ada orang yang ditemani bermuamalah curang, tidak mungkin. Menulis nota palsu tidak mungkin. Mengurangi harga tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena merasa dirinya dilihat, ditatap oleh Allah. Coba lihat kehidupan para sahabat. Seorang budak saja, seorang budak pernah dites oleh Abu Bakar, mau dibeli kambingnya, datangi, saya mau beli kambingmu. Bilang maaf, tidak ada, bukan saya punya, miliknya Tuhan saya. Sampai dia bilang, kan Tuhanmu tidak lihat, kita cuma berdua di sini, sunyi, senyap, tidak ada yang tahu, cuma kita berdua. Bilang memang Tuhanku tidak lihat, tapi sungguh Tuhanku lihat. Ini tingkat apa yang begini, Pak? Kalau sudah tingkat keyakinan begini. Al-Jurjani mengatakan melekatnya pengetahuan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya di setiap keadaan. Hampir sama, tapi ini ada penegasan bahwa Allah melihat dirinya, menyaksikan dirinya dalam segala keadaan. Ya rahmatullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyi rahimahullah, muraqabah ilmu dan keyakinan bahwa seorang hamba itu sadar sifat Allah yang maha menguasai terhadap segala hal yang lahir maupun yang batin. Ini tadi yang beliau Imam Muslim ketika Jibril mengajari Muhammad
tentang Islam, tentang agama, maaf ya, tentang agama. Dan rukunnya agama ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Ini yang disebutkan. Dan riwayat Imam Muslim sebutkan, anta budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah engkau melihat Allah di depanmu. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak sanggup menyaksikan Allah langsung, kau harus yakin, fa innahu, sungguh dia Allah itu yarak, sedang menyaksikan. Dan ini tingkat tinggi, Bang. Alhamdulillah kalau sudah sampai pada makam ini, lintasan hati saja sangat kita takut kepada Allah SWT. Dalam satu ayat Al-Quran sebutkan alladzi yara hina takum, dia Allah yang menyaksikan kamu hina takum, ketika kamu berdiri sholat. Jadi ketika kita takbir, berdiri kokoh, Allah sedang tara, sedang shooting kita, sedang rekam kita, sedang berhadapan dengan kita. Wa tataqallubak fis-sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga melihatmu pada saat kamu sujud, menyaksikanmu dan memperhatikanmu, menatapmu. Jadi ketika salat, hadirkan diri kita, saya sedang berhadapan dengan Allah. Dan ini nanti akan ada hubungannya dengan yang at-ta'zim, mengagungkan Allah. Kalau saya sedang berhadapan dengan pemiliknya lagi, pemiliknya bumi, pemiliknya makhluk, sesembahannya seluruh makhluk ini, maka tidak ada waktu dan wajah berpaling kepada selainnya. Karena itu artinya hati lagi durhaka dan maksiat kepada Allah SWT.